Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yonarif Anor dengan NIM akhir 50, Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan UAS dari peralatan tambang. Untuk soal yang pertama, jelaskan jenis-jenis dan fungsi dari peralatan tambang. A. Dragline, dan yang B. Underground drilling machine. Untuk yang A, jenis-jenis dragline. Untuk jenis-jenis dragline sendiri ada 3. Yang pertama ada crawler mounted atau roda kelabang. Yang kedua ada wheel mounted atau dragline dengan roda ban karet. Dan yang ketiga ada truck mounted atau dragline yang biasa dipasang di atas truk. Untuk fungsi dragline sendiri, alat berat ini memainkan peran penting dalam memindahkan bahan-bahan galian yang berat dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat dan efisien. Yang B, jenis-jenis underground drilling machine. Untuk jenisnya sendiri ada 4. Yang pertama ada jumbo drill atau mesin bor yang besar yang digunakan di tambang bawah tanah. Yang kedua ada raise boring right atau mesin bor vertikal yang digunakan di bawah tanah. Yang ketiga ada long hole drill atau mesin bor yang digunakan untuk mengebor dengan pengeboran yang panjang. Dan yang terakhir ada production drill. Mesin ini berfokus untuk pengeboran dengan tujuan produksi yang besar. Untuk fungsi underground drilling mesin, ini digunakan untuk membuat lubang di dalam bawah tanah dengan berbagai tujuan seperti mengebor sumur minyak, mengebor lubang untuk fondasi bangunan, pengeboran tambang, atau instalasi infrastruktur seperti saluran air atau kabel listrik di bawah tanah. Untuk fungsi dari underground drilling mesin di tambang underground sendiri, dia dipakai untuk mengebor lubang dan yang akan diisi bahan peledak. Next. Soal yang kedua, jelaskan siklus operasi dan komponen dari peralatan tambang. Yang A ada electric shovel. Untuk siklus operasi electric shovel sendiri, yang pertama itu ada pemindahan material atau loading. Loading ini bucket ekskavator digunakan untuk menggali dan memuat material ke dalam bak truk atau tempat penyimpanan. Selanjutnya, untuk siklus operasinya ada pengangkutan material atau hauling. Setelah material dimuat ke dalam truk, lalu truk itu akan membawa material itu ke lokasi yang telah ditentukan. Untuk yang selanjutnya, pemuatan material atau dumping. Sesampainya di tempat tujuan, material yang diangkut oleh truk tadi akan dibuang atau didorong dari bak truk ke tempat penampungan atau conveyor untuk tahap selanjutnya dalam proses produksi. Untuk yang terakhir, kembali ke sumber atau swing back. Ekskavator kembali lagi ke lokasi material untuk mengulangi siklus pemindahan material tersebut. Untuk komponen electric shovel sendiri, yang pertama ada boom hoist cable. Ini berfungsi untuk mengangkat dan menurunkan boom. Boom hoist cable dihubungkan ke drum hoist yang diputar oleh motor hoist. Yang kedua ada hoist cable. Ini berfungsi untuk mengangkat dan menurunkan bucket. Hoist cable dihubungkan ke drum hoist yang diputar oleh motor hoist. Yang ketiga ada boom. Boom ini adalah lengan utama dari electric shovel. Boom digunakan untuk menggali dan memuat material. Yang selanjutnya ada drag cable. Ini berfungsi untuk menarik boom ke belakang. Drag cable ini dihubungkan ke boom dan ditarik oleh motor drag. Selanjutnya ada fairlet. Ini adalah tempat untuk menghubungkan drag cable. Fairlet terletak di bagian belakang electric shovel. Selanjutnya ada drag chain. Drag chain adalah rantai yang digunakan untuk menarik bucket. Drag chain dihubungkan ke bucket dan ditarik oleh motor drag. Dan yang terakhir, bucket. Bucket sendiri adalah wadah yang digunakan untuk memuat material. Bucket digantungkan ke boom dan menggunakan hoist cable agar bisa naik dan turun. Yang B ada load hold down atau LHD. Untuk siklus operasi LHD sendiri, yang pertama yaitu muat.
LHD menggunakan bucketnya untuk memuat material dari lokasi sumber atau lokasi penambangan. Yang kedua ada angkut, LHD membawa material ke tempat tujuan. Yang ketiga ada buang atau dump, LHD membuang material ke lokasi penampukan. Yang keempat berputar atau swing back atau kembali ke tempat sumber lokasi penambangan. Nah, untuk komponen load hold dump sendiri, yang pertama itu bucketnya sendiri. Untuk bucket ini berfungsi untuk memuat, mengangkut, dan membuang material. Yang kedua, arm. Arm ini berfungsi untuk mengangkat dan menurunkan bucket serta memutar bucket. Yang ketiga ada kabin. Kabin sendiri tempat operator duduk dan mengoperasikan mesin. Tapi biasanya sekarang dengan teknologi yang canggih, sekarang sudah tidak ada operator, jadi dari jarak jauh mengoperasikan LHD ini. Yang keempat ada diesel system. Mesin ini adalah mesin utama yang menggerakkan LHD ini. Exhaust selanjutnya ada exhaust. Exhaust ini tempat untuk membuang gas atau sisa pembakaran dari mesin diesel ini. Untuk yang selanjutnya ada main engine. Main engine ini adalah roda yang berfungsi untuk menggerakkan LHD ini. Yang selanjutnya ada articulate steering. Articulate steering ini berfungsi untuk menggerakkan LHD yang mengatur ke kiri dan ke kanannya LHD. Dan yang terakhir ada bucket teeth. Ini untuk memecahkan material yang keras di ujung sini. Dia berfungsi untuk memecahkan material. Nah, untuk soal yang ketiga, jelaskan sistem operasi dari peralatan tambang. Yang pertama ada blast hole drill mesin. Sistem operasi blast hole drill mesin tersendiri mengacu pada cara penggunaan mesin pengeboran lubang ledakan dalam pertambangan. Mesin ini digunakan untuk mengebor lubang di batuan yang akan diisi dengan bahan peledak. Operasi mesin ini melibatkan pengaturan dan pengoperasian kontrol untuk mengarahkan pengeboran ke lokasi yang ditentukan sesuai dengan rencana peledakan yang telah disusun. Prosesnya meliputi pengaturan kedalaman, sudut, dan lokasi pengeboran untuk memastikan hasil ledakan sesuai dengan kebutuhan tambang. Yang B ada belt conveyor. Untuk sistem operasi pada belt conveyor sendiri mencakup kontrol, pengaturan, dan pemantauan pergerakan barang atau material yang diangkut oleh belt conveyor. Ini melibatkan penggunaan berbagai sensor, dan seperti sensor motor, sensor controller untuk menjaga kecepatan, sensor arah, dan sensor kapasitas transportasi material. Untuk selanjutnya beberapa fitur utama dari sistem operasi pada belt conveyor, yaitu kontrol kecepatan, monitoring beban, keamanan, dan pemeliharaan. Dan soal yang terakhir, soal nomor 4, jelaskan secara singkat peralatan tambang, yaitu yang pertama ini ada stacker reclaimer, dan yang B ada tunnel bor mesin. Untuk stacker reclaimer sendiri adalah alat berat yang ada di tambang yang digunakan untuk menggeruk bahan galian atau batu bara dengan skala yang besar dan cepat pada stok area, biasa disebut coal-yard, dan penimbunan bahan galian. Jadi, stacker reclaimer ini memiliki dua fungsi untuk menggeruk dan memindahkan bahan galian di stockpile. Yang selanjutnya B, tunnel bor mesin. Tunnel bor mesin atau biasa disebut mesin bor terowongan ini adalah mesin yang digunakan untuk menggali terowongan dengan penampang bundar melalui berbagai lapisan tanah dan batuan. Jadi tunnel bor mesin ini dia bergerak memutar untuk mengebor terowongan dengan skala yang besar. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya dari UAS peralatan tambang ini. Jika ada salah dan kata mohon dimaafkan. Selebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.